Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsie Senidia Sanatamu, SPD LPD. Saya merupakan salah satu dosen pada Universitas Kristen Wirawacana Sumba, dan saat ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah yang berada di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenankan saya untuk menyampaikan capaian pembelajaran pada salah satu mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Matematika, yakni mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan kode PMT 21304 dengan bobot 3 SKS. Saya akan mulai dari deskripsi singkat. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar, peranan, dan ruang lingkup manajemen pendidikan, organisasi lembaga pendidikan, dilanjutkan dengan kajian yang mendalam tentang pengelolaan terhadap bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, pembiayaan pendidikan, ketatalaksanaan lembaga pendidikan, dan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Dan di akhir pertemuan, mahasiswa akan melakukan observasi ke sekolah dan membuat laporan serta mempresentasikan. Pada mata kuliah ini saya menggunakan model pembelajaran case based, di mana mahasiswa akan belajar berdasarkan studi kasus pada pendidikan yang ada di Sumba Timur. Nah, adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama itu mahasiswa mampu untuk mengetahui konsep dasar manajemen pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui tentang pengertian dan struktur organisasi lembaga pendidikan, baik dari jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan, serta kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa itu mampu mengetahui tentang konsep dasar kurikulum, pengorganisasian kurikulum, dan ketatalaksanaan kurikulum. Dan sub CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan tentang perkembangan kurikulum serta perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dan yang kelima, mahasiswa juga mampu mendeskripsikan konsep dasar manajemen peserta didik, baik dari pencatatan data peserta didik, mutasi dan promosi peserta didik, serta layanan khusus yang diterima. Kemudian sub CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan, perekrutan tenaga pendidikan, pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan, serta pemberhentian tenaga kependidikan. Sub CPMK yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang pengertian dan jenis-jenis fasilitas pendidikan, pengadaan fasilitas pendidikan, pendayagunaan dan pemeliharaan pendidikan, kemudian dan yang terakhir adalah penghapusan fasilitas pendidikan. Sub CPMK yang ke-8, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang konsep dasar pembiayaan pendidikan, sumber-sumber pembiayaan pendidikan, perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan, pelaksanaan anggaran dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Sub CPMK yang ke-9, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat, jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat, bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dan masyarakat, peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat, dan terakhir, mahasiswa akan melakukan observasi ke sekolah dan mempresentasikan serta tanggung jawab serta secara mandiri. Dan di dalam laporan observasi, di sini mahasiswa akan mengaitkan berkaitan dengan materi yang diterima selama proses pembelajaran di kampus dengan kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Dan dari presentasi laporan itu kita juga akan menemukan gap permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Sumba Timur yang tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya, sehingga gap permasalahan ini menjadi dasar bagi kami para dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan atau gap tersebut. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran yang saya ampu, yakni mata kuliah manajemen pendidikan, khususnya pembahasan terkait dengan konsep manajemen pendidikan. Pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu.
kita akan memulai perkuliahan kita, yakni berkaitan dengan manajemen pendidikan. Namun sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Amin. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya hadir semua ya. Iya, Bu. Baik. Berkaitan dengan manajemen pendidikan, ya. Kalau kata manajemen, ada tidak yang mengetahui pengertian dari kata manajemen atau pernah mendengarkan istilah manajemen? Kira-kira menurut kalian manajemen sendiri itu apa? Kemampuan untuk apa? Mengelola, mengatur, merencanakan, dan lain sebagainya. Tentu ya, setiap orang itu perlu manajemen pribadinya, ya. Untuk apa? Supaya kegiatannya bisa terstruktur, ya, bisa dieksekusi dengan baik. Apalagi sebuah organisasi besar berkaitan dengan pendidikan. Nah, sekarang kita lihat mengapa manajemen itu penting, ya. Yang pertama itu karena beban organisasi itu merupakan pekerjaan yang berat sehingga tidak dapat dikerjakan sendiri, ya. Maka diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Yang kedua, untuk meningkatkan daya guna atau efisien hasil guna potensi yang dimiliki. Yang ketiga, untuk mengatur kerjasama dalam organisasi. Dan yang terakhir, untuk kemajuan dan pertumbuhan organisasi. Nah, sering ya kita mendengar istilah administrasi dan manajemen. Ini dua kata yang sebenarnya sama secara tugas pokok, artinya mengatur segala kegiatan dan lain sebagainya, tetapi ada sedikit perbedaan antara administrasi dan manajemen. Nah, banyak yang membedakan atau menyamakan antara administrasi sama manajemen. Dalam pengertian luas, itu administrasi itu sama dengan manajemen, kecuali administrasi diartikan sempit dengan tata usaha dan kesekretariatan. Kemudian kesamaannya apa? Keduanya merupakan proses untuk menata dan mengatur ya semua komponen. Tadi kalian sudah sebutkan bahwa manajemen itu kemampuan untuk mengatur. Nah, kemudian perbedaannya apa? Kalau administratif itu lebih substansi administrasi, sedangkan manajemen pada proses pelaksanaan. Nah, kemudian yang berikut, kita akan masuk dalam pengertian manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan itu merupakan seni dan pengetahuan dalam mengelola dan memanfaatkan apa? Itu ada sumber daya itu ada dua, ada yang manusia dan non manusia. Kalau yang manusia yang kita kelola itu ada pendidik, ya. Kalau pendidik ini yang kalian tahu apa? Guru. Ya, salah satunya kalian semua ini di ruangan ini, ya, sebagai calon guru. Kemudian tenaga kependidikan, nah itu yang admin, pegawai tata usaha. Kemudian peserta didik, keterampilan, dan humas. Sedangkan yang non manusia, ya, itu berkaitan dengan sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, administrasi. Yang semuanya ini dikelola dengan menggunakan fungsi manajemen, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai supaya kegiatannya itu efektif dan efisien. Nah, ini dia pengertian manajemen pendidikan, ya. Manajemen pendidikan merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk sumber daya pendidikan itu, biasa dikenal ada rumusnya, yakni 7M dan 1I, ya. 7M itu apa? Itu ada manusia, siswa, ya. Men itu di dalamnya terkait dengan manusia. Masyarakat pendidikan kita tahu sendiri itu ada guru, siswa, tenaga, dan unsur pendidikan lainnya. Kemudian ada metode, ya, itu berkaitan dengan metode dalam pembelajaran, model, ya.
Dan kurikulum, material itu berupa bahan-bahan sarana dan prasarana seperti buku-buku, ya, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Money itu ada uang atau dana. Kemudian mesin itu ada teknologi pendidikan ya, seperti kita tahu di sini ada Infocus, kita lihat ruangan kita ini ada kameranya dan lain sebagainya. Itu merupakan mesin-mesin yang dipakai untuk mendukung proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik atau efektif dan efisien. Kemudian ada market, pasar atau pemasaran, ada waktu dan information. Ya. Nah, yang berikut apa yang dikelola dari manajemen pendidikan? Ya, ini tadi. Ya, rumus 7M tambah 1I. Ya. Kita lihat di sini. Ini ada pengertian-pengertian singkat berkaitan dengan MEM. Itu manusia yang berperan sebagai power dalam organisasi atau perusahaan, material sebagai produksi bahan baku, setengah jadi dan barang jadi. Tapi kalau dalam pembelajaran berarti berkaitan dengan sumber-sumber belajar kita. Ya. Kemudian ini ada mesin, money, metode, market dan waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ini harus dikelola? Untuk mencapai tujuan pendidikan, ya, semuanya itu dikelola supaya tercapai ini tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu sendiri apa? Ya, yaitu bagaimana kita mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, memiliki nilai-nilai ini, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, siapa sekarang yang mengelola ini manajemen pendidikan? Nah, tentu ada tingkatannya. Kalau di kampus dikelola oleh pimpinan tertinggi siapa? Nanti dia menugaskan ke anggota-anggotanya, ya. Ada pembantu rektor 1 yang mengurus bidang akademik, pembantu rektor 2 mengurus bidang keuangan, pembantu rektor 3 mengurus terkait kemahasiswaan, begitu. Nah, kalau di manajemen pendidikan di Indonesia di tingkat nasional itu ada namanya Kemdikbud yang dipimpin oleh menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden, ya. Kemudian di tingkat regional atau provinsi itu sama dengan tingkat kabupaten, ya, ada dinas pendidikannya, kemudian ada kepala dinasnya, ya. Kalau sekarang untuk urusan di provinsi itu mereka mewadahi untuk sekolah menengah atas SMA sama SMK, sedangkan untuk dinas kabupaten itu mewadahi ya sekolah dasar sama sekolah menengah tingkat pertama, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengelola? Yaitu dengan menggunakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang paling umum itu ini rumusnya. Ada POAC, ya. Selalu ingat ini. Kalian pun kalau mau menata hari kalian untuk ke depan ataupun di tahun yang baru ataupun minggu yang baru bisa kalian pakai rumus ini, ya. Ini tidak hanya berlaku untuk pendidikan, untuk manajemen diri juga bisa, ya. Nah, kita akan lihat singkatan dari POAC itu apa. Yang pertama ada planning. Planning ini penetapan tujuan dan strategi untuk mencapai, ya. Harus ada perencanaan. Besok kalian mau buat apa? Harus ada perencanaan dari hari ini, ya, berkaitan dengan waktu, apa yang mau dilakukan, gimana kalian melakukan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara terkait dengan pendidikan, berarti harus ada progres semesternya, tahunannya dan lain sebagainya. Kemudian organizing, yaitu aktivitas mengatur sumber daya dan sumber lainnya. Seperti tadi, pimpinan tertinggi kan rektor, ya. Tidak mungkin rektor ini bekerja sendiri. Pasti dia butuh orang-orang lain, ya, untuk menangani bidang-bidang tertentu, sehingga dia bagi-bagi tugas. PR1 bidang akademiknya apa, yang di bawah PR1 itu ada dekan, kaprodi, mahasiswa,
Kemudian di pembantu rektor 2 ada bidang keuangan dan lain sebagainya. Pembantu rektor 3 berarti ada bidang kemahasiswaan. Terus ada senat di bawah mana? Senat mahasiswa di bawah mana? Namun bidang media. Di atasnya bidang kemahasiswaan, di atasnya ada pembantu rektor 3 itu. Jadi kalau kalian di dalam kelompok organisasi itu harus mampu untuk membagi tugas, begitu. Jadi tidak kalian merasa kerja sendiri, tidak. Harus membagi tugas dan harus percaya kalau kegiatan ini bisa dilakukan. Ya. Kemudian activating itu berhubungan dengan tindakan. Nah, jangan hanya direncanakan, tetapi harus ada pelaksanaan, tindakan yang paling penting. Ya, sama seperti kalian kalau kerja skripsi, jangan hanya rencana, besok saya mau tulis bab 1. Besok lain lagi yang dibuat. Tidur seharian, bikin TikTok, live, dan lain sebagainya. Ya, tidak harus sesuai dengan perencanaan. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa ini sudah sesuai dengan perencanaan? Harus ada ini kontrol, ya, untuk memastikan. Ya, kita lihat listnya. Oh, ini sudah saya lakukan. Nah, dicentang. Ini sudah saya lakukan. Ini dicentang. Diatur. Kalau bisa gunakan HP itu untuk pasang timer. Jadi hari ini mau buat apa di jam sekian, kasih alarm. Jadi tidak hanya bangun pagi, gitu. Nah, kita akan lihat di sini berkaitan dengan, Ibu akan menayangkan video ya, berkaitan dengan kondisi pendidikan. Ya, di video ini silakan kalian nonton dan di akhir video kalian harus berpendapat ya. Kira-kira permasalahan pendidikan apa yang kita temui di dalam video ini? Rosalina Pasumpungan adalah salah satu guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 573 Babatan, Desa Posi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Setiap pagi Rosalina Pasumpungan harus berjalan kaki sejauh 2 km menggunakan sandal jepit karena kondisi alam yang tidak mendukung menggunakan sepatu menuju sekolah tempat ia mengajar. Rosalina Pasumpungan merasa terpanggil untuk mencerdaskan anak-anak di desa sebagai tenaga guru honorer sejak 3 tahun belakangan, meski gaji yang diterimanya hanyalah Rp900.000 per tribulan, namun semangat mengajarnya tak pernah sirna. Sepanjang perjalanan ia ditemani oleh murid-muridnya yang selalu bercerita, akan tetapi mereka harus berhati-hati sebab jalan yang dilalui berupa jalan licin berlumpur dan kerikil tajam. Di sekolah hanya terdapat satu ruangan yang ditempati 21 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai 6. Semuanya diberikan pelajaran sesuai dengan kelasnya. Murid kelas 4, 5, dan 6 belajar bersama mengandalkan buku cetak yang sudah disiapkan. Sementara murid kelas 1 dan 2 masih diajari mengenal huruf dan angka serta menulis. Bagi murid kelas 3 sudah mulai diajari membaca. Tantangan ini tidak menyurutkan semangat Rosalina Pasumpungan untuk tetap mengajar demi masa depan generasi muda. Dia hanya berharap dapat diangkat menjadi PNS atau honorer daerah yang pendapatannya lebih ditingkatkan. Kalau gajinya sendiri bagaimana di sini? Ya, dari yang kepala sekolah. Tapi ada juga. Ada 900 per bulan. Bukan, tiap bulan. Per bulan? Iya. Bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Dengan gaji seperti itu? Kalau saya itu tidak bisa, tapi ya mau diapa. Karena membutuhkan dulu. Iya. Selain itu dirinya berharap agar bangunan sekolah dan akses jalan diperbaiki karena bukan tidak mungkin anak-anak di desa ini akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Video ini sudah luar biasa dari Ibu Rosalina ya. Kalau kita ada di posisinya Ibu Rosalina ya mungkin sanggup atau tidak sanggup? Saya bilang itu selama 3 bulan. Tidak sanggup ya. Kalau 900.000 bisa hidup berapa hari? 3 hari. 3 hari. Luar biasa jadi 3 hari 900.000.
Oke, dari video ini kira-kira ada yang mau memberikan pendapat berkaitan dengan bagaimana kondisi pendidikan di tempatnya Ibu Rosalina. Nah, kira-kira permasalahan apa yang ada di SD apa tadi namanya? SD Pabatan. SD Pabatan, ya betul. Ada mungkin Sutri? Dan saya Bu, jadi baik dan merasa kesempatan memberikan kepada saya dan video yang tadi yang sudah kita saksikan bersama di situ yang menjadi permasalahan pendidikan yang saya lihat itu ada dua, akses jalan yang masih rusak, kemudian dari gedung atau tempat belajar itu masih menggunakan papan. Kemudian saya Betul, berkaitan dengan sarana dan prasarana, kita lihat ya bagaimana kondisinya ini dari papan aja yang sudah bolong-bolong, kemudian hanya satu ruangan. Iya, satu ruangan. Itu sudah gabung loh dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Jadi ya kita mau tuntut untuk mutu pendidikannya baik sudah sangat tidak mungkin ya karena kondisi sarana akses jalannya juga tadi. Ya, akses jalannya mereka harus berjalan kaki, ya. Nah, kondisi mereka ada yang masih pakai sandal, ada yang tidak pakai dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita apresiasi dari mereka semangat ya. Kemudian selain dari gedung dan akses jalan, apalagi yang kalian lihat permasalahan yang terjadi? Silakan Bulan. saya Bu, sarana dan prasarana tadi di sekolah. Terlihat waktu mereka ke sekolah, yang bawa tas ke sekolah itu hampir tidak ada sekali. Iya. Berarti sarana dan prasarana juga ya. Tas saja tidak bawa, jangan lagi kita tanya dan bawa buku atau apa. Tas tidak ada nih. Nah, yang penting mereka sampai saja ke sekolah, ya. Kemudian ada lagi mungkin dari segi kesejahteraan guru juga ya. Nah, kita akan lihat berkaitan dengan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Ini salah satu cuplikan video. Ini kebetulan pembelajarannya di daerah terpencil ya. Nah, ini permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia itu meliputi 4 hal. Ya, yang pertama pemerataan pendidikan meliputi keterbatasan akses. Tadi kalian sudah sebutkan. Kemudian daya tampung, kerusakan sarana dan prasarana buat kelas, kekurangan jumlah tenaga guru. Jumlah tenaga guru juga dikurang ya? Iya. Sehingga saat kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 itu diajar oleh satu guru. Dan kurikulumnya juga ya sama sudah. Kelas 1, 2, 3 baru belajar untuk mengenal guru. Kalau kalian bisa baca ini umur berapa? Atau kelas berapa? TK itu sudah kelas 1 SD sudah lincah. Ini baru belajar mengenal guru. Kelas 4, 5, 6 baru belajar membaca. Ya. Kemudian ada pengelolaan dan efisiensi meliputi kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal. Ya. Proses pembelajaran yang konvensional, jumlah dan mutu buku yang belum memadai. Nah, kemudian pengelolaan otonomi pendidikan meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, keterbatasan anggaran dan mutu SDM pengelolaan pendidikan. Kemudian yang keempat, relevansi pendidikan meliputi belum menghasilkan life skill yang sesuai. Skill ya, kita tuntut kemampuan daripada siswa harus dibarengi dengan fasilitas ya. Kemudian pendidikan berbasis masyarakat dan potensi daerah belum optimal kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri ya. Ini permasalahan pendidikan secara umum. Nah, sekarang Ibu mau kita berdiskusi singkat ya, berkaitan dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di wilayahnya kalian. Ya. Tentunya kalian sampai di tingkat perguruan tinggi ini harus mulai dari bawah ya, dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Kira-kira ya sepanjang kalian melaksanakan proses pendidikan atau berproses dalam pendidikan, ada tidak masalah yang kalian rasakan, yang kalian alami sendiri? Ada. Ya. Ada banyak atau sedikit? Banyak. Banyak ya.
Ini jadi bahan evaluasi sudah ya. Berarti kalau banyak, bisa satu orang bercerita pengalamannya di depan, kira-kira pengalaman yang dia dapat itu seperti apa, kemudian itu di sekolah mana, letaknya di daerah mana. Iya. Mungkin satu orang bisa maju ke depan. Oke, silakan Anda. Oke, jadi baik, saya mau bercerita sedikit terkait pengalaman saya kampus mengajar waktu itu di SD Impres Lakombo, tepatnya di Kecamatan Kahongaeti, Desa Merumba. Itu di situ di mana SD Impres Lakombo ini akses jalannya itu sangat-sangat susah. Untuk naik ke sana itu harus benar-benar orang yang skill bawa motor karena naiknya jalan itu susah sekali. Nah, sampai di sekolah itu listrik tidak ada, jaringan juga tidak ada sama sekali, sehingga untuk pembelajaran itu hanya pembelajaran yang untuk kasih kelestarian anak. Kalau misalnya hanya tidak ada untuk yang pakai media-media pembelajaran kayak alat peraga, kayak infokus itu kita tidak menggunakan, dan juga di sana di SD Impres Lakombo itu tidak ada perpustakaan. Jadi buku-buku itu hanya pasti nggak bisa berserakan di kantor itu, sehingga anak-anak malas untuk belajar di sana. Kira-kira mereka bisa baca itu atau belum? Banyak yang belum bisa baca itu. Itu di kelas berapa? Di kelas 6 saja banyak yang belum bisa baca. Kelas 4, kelas 5. Masuk sekolahnya itu jam berapa? Jam 8.30 itu karena anak-anak rumah jauh, langgar-langgar gunung sekitar 8 kilo gitu. 8 kilo perjalanan. Yang paling jauh itu 8 kilo. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Manda. Silakan duduk, kita beri aplaus buat. Jadi itulah ya permasalahan pendidikan yang belum terjangkau. Ya, harapannya kita sebagai calon guru ketika nanti kalian sudah wisuda diharapkan jadi guru yang kreatif dan inovatif. Kalau kita lihat keadaan sekolahnya tidak ada listrik, tidak ada jaringan, ya kita harus berinovasi dalam keterbatasan. Artinya masih ada ya hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Seperti pasti di sana adalah bahan-bahan yang mungkin kita bisa gunakan untuk buat alat peraga, dan kita sudah dapat di mata kuliah media berkaitan dengan alat peraga, dan kalian harus mampu menciptakan ya sesuatu untuk apa, supaya ada kesetaraan ya pengetahuan yang diterima baik yang di kota ataupun yang di desa. Kalau di kota ya ada semua fasilitas. Sekarang kalau di desa tantangannya itu berat ya. Oke, baik, demikian perkuliahan kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan lupa untuk tugas ya kalian ya, bagaimana kalian menuliskan tadi, memaparkan pemaparan kalian berkaitan dengan permasalahan pendidikan itu. Kira-kira kalau permasalahan pendidikannya seperti ini, solusinya apa? Ya, kita temukan solusi dan kita akan lanjut berdiskusi minggu depan. Oke? Baik. Demikian perkuliahan kita pada siang hari ini, dan kita akan menutupnya dengan doa, dan izinkan Ibu untuk memimpin doa ini dalam ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Amin. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu.